Mulai. Selamat siang Bu Indah. Selamat siang Bu Sri. Senang bertemu Bu Indah hari ini Saya untuk juga, Bu. membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bu Indah. Ya. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Bu Indah. Terima kasih Bu Sri sudah mau membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan saya coaching, terutama dalam hal mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, akan saya dukung Ibu dalam hal ini ya. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan untuk observasi hari ini? Saya berharap sih Ibu Sri itu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dalam proses coaching dan juga bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada siswa saya. Baik, sudah saya catat Bu. Bagaimana menurut Ibu Indah, sejauh mana tingkat kemampuan Bu Indah dalam hal ini Bu? Menurut saya, kemampuan saya dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu sudah sangat bagus. Dalam hal proses coaching dengan meningkatkan keterampilan ini, saya lebih baik lagi dalam membimbing murid saya ke depannya. Saya paham. Apa harapan Ibu Indah dalam observasi kita hari ini? Saya berharap observasi hari ini memberikan umpan balik yang positif bagi saya untuk membantu perkembangan saya dalam proses coaching, khususnya dalam mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu Sri sudah mau membantu saya dalam mengobservasi kegiatan coaching saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Oke, selamat pagi Pak Ade. Selamat pagi Ibu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya. Siap, Ibu. Menggunakan yang telah kita pelajari, yang model Tirta itu. Ya, pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita kali ini. Apa yang ingin Pak Ade capai dari kegiatan coaching ini? Baik, saya ingin dalam coaching ini saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam bidang pengelolaan waktu dengan lebih efektif dan efisien. Oke. Tujuannya udah jelas ya Pak Ade ya. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata yang terkait dengan pengelolaan waktu Bapak. Apa menurut Bapak tuh apa saja sih hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu Bapak selama ini? Terima kasih Bu. Ya. Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan semua tugas-tugas saya, apalagi semenjak saya jadi mengikuti pendidikan di guru penggerak, yang mana dalam waktu tersebut harus benar-benar ditentukan. Oke. Kalau menurut skala ideal ya, kondisi Bapak sekarang ini tuh di posisi yang mana? 60-65. 60-65. Iya. Rencana Bapak mau ditingkatkan ke berapa? 70. 70. Oke, 70. Bagus sih kalau menurut saya rencana Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak tersebut. Sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak tersebut terhadap perencanaan aksi Bapak nanti ke depannya? Apa yang dapat saya bantu untuk meningkatkan itu dan menjaga komitmen tersebut? Saya berencana ke depan untuk membuat jadwal yang lebih struktur, Ya, efisien, ya. efektif, dan memprioritaskan tugas-tugas yang berdasarkan tingkat urgensi tugas tersebut. Oke. Terakhir nih ya Pak ya, bagaimana Pak Ade akan bertanggung jawab terhadap rencana Bapak tersebut? Itu jadi kira-kira siapa sih yang akan membantu Bapak untuk mengontrol rencana Bapak itu? Gitu. Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan sejawat, rekan kerja di sekolah. Ya. Saya juga akan mencari sumber-sumber daya tambahan di internet maupun di media cetak jika diperlukan. Oke Pak Abe.
udah buat komitmen bersama. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa fokus ya Pak dan menjaga komitmen itu. Oke Pak. Amin. Terima Insyaallah, kasih Ibu. Pak Ade. Terima kasih Ibu Ya, atas waktunya. ya. Selamat siang, Bu Indah. Siang, Bu Sri. Terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Iya, Bu. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan Iya. pada sesi coaching sebelumnya. Iya. Bagaimana Bu Indah menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya sih merasa saya sudah melakukan hal yang baik dalam proses coaching yang kemarin, Bu. Apa yang membuat Ibu Indah merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dalam proses coaching dan juga sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh, Bu? Saya melihat bahwa Bu Indah telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Indah tentang hal ini? Terima kasih. Saya sebelumnya Ibu telah memberikan penilaian positif terhadap saya. Saya senang, Bu, dengarnya. Terima kasih atas umpan balik yang telah Ibu berikan. Ya. Dari diskusi kita, apakah ada langkah konkret yang akan Bu Indah ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya sih berencana untuk melakukan latihan lebih intensif lagi untuk melakukan proses coaching, terutama dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu adalah langkah yang terbaik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bu Indah peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami, Bu, di area tersebut, di mana saya perlu saya kembangkan gitu, dan saya juga berterima kasih atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan Ibu kepada saya. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali. Hari ini kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching ya Bu ya. Saya ingin memberikan support dan harapan bagaimana nanti proses coaching Ibu dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Indah. Saya ingin Ibu Indah membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan pression, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna lagi. Baik Bu Sri. Saya akan coba mendukung Ibu dalam hal itu. Bagaimana yang ingin Ibu Sri fokuskan dalam observasi nanti? Saya berharap Bu Indah dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna lagi. Baik, sudah saya catat ya Bu Sri ya. Bagaimana menurut Bu Sri sejauh mana untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal coaching nanti? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching nanti. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam hal pembelajaran. Oke. Saya paham akan harapan Ibu Sri dari observasi kita nanti. Saya berharap observasi ini bisa memberikan umpan balik dan untuk membangun dan membantu saya, perkembangan saya khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna lagi. Terima kasih Bu Indah. Ya. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang Ibu Sri. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Pak Ade capai dari coaching ini? Baik Ibu Sri, saya dalam coaching ini ingin meningkatkan kemampuan saya dalam bidang pengolahan waktu dengan lebih efektif, efisien, dan berguna. Baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Pak Ade. Apa hambatan atau kendala yang Pak Ade alami dalam mengelola waktu, efisien waktu? Baik, saya sering merasa kesulitan dalam mengolah waktu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang saya
alami, apalagi ketika saya masuk mengikuti program guru penggerak. Waktu yang sangat ditentukan sangat sulit sekali, Bu. Kalau diidentifikasi hambatan Bapak itu masuk skala keberapa, Pak? Di antara 1 sampai 100. 60, 65. 60, 65. Bagaimana mengatasi masalah tersebut, Pak, untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Saya berusaha untuk membuat jadwal yang lebih struktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi yang penting. Bagus, rencana aksi yang jelas. Sekarang bagaimana Pak Ade akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat Pak Ade jaga dalam menjaga komitmen tersebut? Baik, saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja atau rekan sejawat untuk mendukung rencana saya ke depan. Terakhir, Pak Ade, bagaimana Pak Ade akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Pak Ade dalam menindaklanjuti rencana ini? Baik, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dari rekan kerja, rekan sejawat. Kemudian saya juga akan mencari sumber daya dari media cetak, elektronik, kemudian untuk memberikan tambahan jika diperlukan. Ya, terima kasih Pak Ade. Terima kasih, Bu. Ya. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi Bu Sri. Selamat pagi Bu Indah. Terima kasih telah menyediakan waktunya untuk berbicara dan membahas masalah observasi kita yang kemarin ya. Saya ingin membahas hasil observasi coaching yang telah Ibu Sri lakukan pada minggu lalu. Bagaimana Ibu Sri menilai performa Ibu Sri dalam kompetensi tersebut? Saya merasa saya telah melakukan yang terbaik dalam kompetensi itu Bu Indah. Oke, apa yang membuat Ibu Sri yakin dan merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Boleh saya berbagi hasil pengamatan saya kemarin? Boleh. Saya sih melihat bahwa Ibu Sri itu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik ya, sesuai dengan standar yang kita bicarakan sebelumnya. Bagaimana menurut Ibu Sri tentang hal ini? Saya senang mendengarnya. Terima kasih atas umpan baliknya Bu Indah. Ya. Dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang akan Ibu Sri ambil untuk meningkatkan performa tersebut? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Iya ya, itu langkah yang baik ya Bu Sri ya. Saya akan mencatat hasil observasi ini dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu Sri peroleh dari sesi ini? Saya merasa lebih memahami untuk area di mana saya perlu berkembang dan berterima kasih sekali sama Bu Indah atas bimbingan dan umpan balik yang telah Bu Indah berikan. Sama-sama Bu Sri. Terima kasih. Nah, Cut. Pagi Ibu Endah. selamat pagi juga Pak Ade. Baik, saya senang bertemu dengan Ibu Endah hari ini untuk acara coaching membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu Endah. Ya, Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Ibu Endah? terima kasih Pak Ade sebelumnya. Saya ingin Pak Ade membantu saya dan membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan coaching saya dengan bagaimana saya bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Endah, saya akan mendukung Ibu Endah dalam hal itu. Nah, bagaimana yang ingin Ibu Endah fokuskan pada observasi coaching hari ini? Saya berharap sih Pak Ade dapat memberikan memperhatikan saya dan
memberikan masukan kepada saya bagaimana cara saya mendengarkan secara aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, saya sudah catat ya Bu Enda ya. Ya. Bagaimana menurut Ibu Enda sejauh ini dalam meningkatkan kemampuan Ibu Enda dalam hal tersebut? Oke, saya percaya sih Pak untuk peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merespon pertanyaan yang berbobot yang efektif itu sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan tersebut, saya yakin bisa lebih baik dalam membimbing murid saya dalam proses pembelajaran. Baik, saya paham. Apa harapan Ibu Enda ke depannya dari observasi kita nanti? Saya berharap observasi nanti dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya dan juga khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna dan berbobot. Baik. Makasih ya Pak Ade. Sama-sama Bu Enda. Sukses buat Bu Enda selalu. Ketiga. Selamat pagi. Ya, baik. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan alur tirta yang sama-sama telah kita pelajari sebelumnya. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita kali ini ya. Apa yang ingin Ibu capai dari sesi coaching kali ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu yang lebih efektif, mengingat diklat guru penggerak ini membutuhkan waktu yang sangat banyak dan saya butuh banyak untuk mengelola waktu itu. Oke, baik. Baik. Tujuannya udah jelas ya Bu Sri. Iya. Sekarang mari kita identifikasi dulu deh hal-hal yang nyata yang terkait dengan pengelolaan waktunya Bu Sri. Apa saja sih yang menjadi hambatan atau kendala yang Ibu Sri hadapi dalam mengelola waktu tersebut? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas saya yang telah ditentukan dan waktunya juga sangat berkurang antara diklat dan waktu mengajar saya. Dari skala ideal ya, kondisi Bu Sri saat ini tuh di posisi yang mana? Yang ideal posisi 6. Nah, rencana mau mencapai posisi berapa Bu Sri? 7,5. 7,5. Bagus sih. Rencana aksi yang jelas ya Bu Sri ya. Iya. Sekarang bagaimana Bu Sri akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Saya akan berusaha merencanakan jadwal yang lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk membantu Bu Sri dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak rekan kerja saya untuk mendukung rencana saya itu. Baik, terakhir ya Bu Sri ya. Iya. Bagaimana Ibu Sri akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Saya akan memantau perkembangan saya secara berkala dan meminta umpan balik dengan rekan kerja saya, dan saya akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan seperti internet dan lain sebagainya. Oh iya. Terima kasih Bu Indah. Ya. Selamat pagi Bu Enda. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga Pak Ade. Terima kasih Bu Enda telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada Ibu Enda di sesi coaching. Sebelumnya, bagaimana Ibu Enda menilai performa dalam kompetensi tersebut? Saya sih merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik ya Pak dalam proses coaching kemarin. Baik, apa yang membuat Ibu Enda merasa demikian yakin? Saya merasa telah mampu melakukan kompetensi saya dalam hal mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching kemarin. Baik, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Boleh Pak. Baik, saya melihat bahwa Ibu Enda telah melakukan pendengaran aktif serta mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot dengan sangat baik, Oke, Pak. sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu Enda tentang ini? Saya senang mendengar hasil observasi Bapak. Terima kasih atas umpan baliknya Pak. Baik, dari diskusi kita, apa langkah yang konkret, yang nyata yang akan Ibu Enda lakukan untuk meningkatkan performa di area tersebut?
saya berencana untuk melakukan latihan lebih insentif lagi dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan efektif. Baik, itu adalah angka yang sangat baik dan bijaksana. Saya akan mencatat hasil observasi tersebut ke dalam form supervisi akademik. Terakhir ya, ini Bu Endah, apa yang Ibu Endah peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Dan saya juga berterima kasih kepada Pak Ade atas bimbingan dan umpan balik yang telah diberikan kepada saya. Baik, Terima kasih ya baik, Pak Ibu, Ade. sama-sama. Terima kasih juga Ibu.